alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihi al-muntajibin al-ma'kumin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila yawmiddin amin ya rabbal alamin. Allahumma kunni walikal hujjatin min hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawizah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad akil darajahum. Saya ucapkan kepada seluruh mukminin, mukminat, antum semua, para ulama, maroje, imam zaman, ajalallah, para syarif, turut berbahagia, bersuka cita, mubarak lakum atas hari wiladah Walidil Ka'bah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang hatinya dipenuhi kecintaan kepada Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, dan termasuk orang yang berada di jalan para pengikut beliau, orang yang berada di dalam kelompok yang berada di belakang bendera beliau, dan orang yang senantiasa menjalani jalan-jalan yang ditapaki oleh Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam insyaallah ta'ala. Hikmah yang ke-93. Awda'ul ilmi ma wukifa 'ala lisani wa arfa'uhu ma zahara fil jawarihi wal arkani. Di dalam hikmah yang ke-93 ini, hikmah yang 92. Hikmah yang 92, wa qala alaihissalam, Amirul Mukminin Imam alaihissalam bersabda, mengatakan, awda'ul ilmi ma wukifa 'ala lisani wa arfa'uhu ma zahara fil jawarihi wal arkani. Dikatakan, Imam alaihissalam mengatakan, yang paling rendah, ilmu yang paling rendah adalah ilmu yang hanya berhenti di lisan saja, yang hanya sebatas keluar dari lisan saja. Dan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang tampak pada anggota tubuh dan juga perbuatan. Di dalam hikmah yang ke-92 ini, Amirul Mukminin Imam alaihissalam menyampaikan dua bentuk atau dua kelompok ilmu, di mana ilmu di dalam pembahasan ilmu akli, baik di dalam pembahasan ilmu logika maupun ilmu filsafat, ilmu itu termasuk dalam kategori arat. Jadi makulah di dalam ilmu filsafat itu, makulah itu ada dua. Ada makulah jauhariyah dan ada makulah aradiyah. Jauhar itu dikatakan apa? Mereka mengatakan jauhar itu adalah sesuatu, yakni mahiyah, di mana kalau dia mewujud di luar akal, dia tidak bersandar pada sesuatu. Seperti misalnya apa? Seperti kebendaannya pohon, misalnya. Seperti kebendaannya api. Seperti kebendaannya batu. Di mana kalau dia mau mewujud di luar, dia tidak butuh bersandar pada sesuatu. Namun ada juga hal-hal yang jika hendak mewujud di luar akal, jika hendak mewujud di luar ini, di alam nyata ini, dia harus bersandar pada sesuatu. Seperti apa? Seperti warna misalnya. Warna, kalau dia hendak mewujud di luar, maka dia harus bersandar kepada bunga misalnya, kepada dinding misalnya. Atau misalnya halus, kasar. Halus, kalau dia mewujud di luar, dia harus bersandar kepada apa? Misalnya bersandar kepada halus itu, misalnya bersandar kepada kertas. Jadi halus, kertas halus. Halus itu dia harus bersandar pada sesuatu, baru kelihatan tuh, baru nampak tuh. Atau kasar.
kasar, kalau dia mau mewujud di luar, dia harus bersandar kepada batu misalnya, batu bata misalnya, baru kelihatan tuh kasar. Atau misalnya apa lagi? Kita katakan warna hitam, merah, putih. Kalau dia mau ada di luar akal, dia harus bersandar kepada sesuatu. Dimana kalau dia tidak bersandar, maka tidak kelihatan. Tidak akan kelihatan. Nah, hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang kalau mau ada di luar, dia harus bersandar pada sesuatu, ini disebut dengan arod. Apa? Arod. Jadi ada jauhar, ada arod. Jauhar adalah hal-hal yang kalau mau mewujud di luar, dia tidak butuh bersandar pada sesuatu, dia tidak bersandar pada sesuatu, itu jauhar. Sedangkan arod adalah hal-hal yang jika mewujud di luar akal, dia harus bersandar pada sesuatu, seperti warna, kasar, lembut, dan sebagainya. Nah, arod ini nanti dibagi ada 9 macamnya, ada 9 jenisnya. Salah satunya ada kamiyah, ini ukuran. Kamiyah itu ukuran, ada 1 cm, 2 cm. 1 cm kalau dia mau ada di luar, dia harus bersandar pada sesuatu. Makanya dia sebut dengan arod dan kamiyah. Ada juga kaifiyah. Kaifiyah ini kualitas. Kaifiyah ini disebut juga kualitas. Nah, kaifiyah itu ada 4 ragam. Kaifiyah ada 4 ragam. Kualitas ini ada 4 ragam. Ada disebut kaifiyah mahsusah atau kaifiyah indrawi. Seperti apa? Seperti yang tadi kita contohkan, halus, lembut, kasar, apalagi misalnya apa? Halus, lembut, kasar, terus misalnya bau, nah itu bau sengit, bau enak, nah itu semua disebut kualitas indrawi, kaifiyah mahsusah. Ini ragam yang pertama dari kaifiyah. Ada lagi disebut kaifiyah yang terkhusus untuk kuantitas. Jadi kaifiyah mukhtas bil kamiyah istilahnya, atau kualitas yang dia terkhusus untuk kuantitas. Seperti apa? Seperti misalnya lurus, bengkok. Tuh. Lurus, bengkok ini dia dipakai untuk yang 1 cm, 2 cm tuh kan. Misalnya kita bilang dia lurus ke depan 5 cm, dia bengkok 3 cm tuh. Jadi lurus, bengkok, mencong. Ini disebut kualitas yang dia terkhusus untuk kuantitas. Kaifiyah mukhtas bil kamiyah. Ada lagi disebut dengan kaifiyah nafsaniyah namanya. Kaifiyah nafsaniyah. Kaifiyah nafsaniyah ini apa? Dia dikatakan kualitas tetapi adanya dia bersandar kepada ruh seseorang. Dia suatu kualitas namun bersandar pada ruh seseorang, pada jiwa seseorang. Nah, contohnya apa? Contohnya ilmu. Contohnya ilmu. Jadi ilmu di dalam ilmu filsafat atau ilmu logika dikatakan ilmu ini dia adalah kaifiyah nafsaniyah. Awalan, dia kaifiyah, berarti dia arod nih. Dia bukan jauhar, ilmu ini bukan jauhar, dia arod. Yang kedua, dia kaifiyah, berarti dia bukan kamiyah dan bukan sebagainya. Artinya apa? Yakni dia itu yang namanya bedanya kualitas dengan kuantitas. Ini perlu diperhatikan. Bedanya kualitas dengan kuantitas. Yang namanya kuantitas, maka dia banyak dan sedikit tuh. Banyak dan sedikit. Ini kuantitasnya. Tetapi kalau kualitas dia itu syiddat wa da'af. Atau istilahnya menguat atau melemah. Ini kualitas nih. Jadi bedanya kuantitas dengan kualitas, kalau kuantitas dia banyak sedikit, yakni tinjauannya itu di banyak dan sedikitnya, sedangkan kalau kualitas itu di kuat dan lemahnya. Di kuat dan lemahnya, ini kualitas. Nah, sekarang kita katakan ilmu, dia arod, 1. Yang kedua, dia kaifiyah. Dia bukan kamiyah. Ketika kaifiyah, maka perbedaannya itu di syiddat wa da'af, di kuat dan lemahnya. Yang ketiga, dia kaifiyah yang nafsaniyah tuh. Yakni apa? Yakni yang bersandar kepada ruh seseorang, jiwa. Nah, ketika ilmu itu demikian adanya, maka ilmu ini
dia bersandar kepada jiwa seseorang. Sehingga orang yang jiwanya disandari oleh ilmu, itulah yang disebut dengan alim. Jadi alim sekarang kita sudah tahu nih, alim itu apa? Alim adalah seseorang yang jiwanya disandari oleh ilmu. Dengan kata lain, alim adalah zatun sabata lahul ilmu. Alim adalah zat yang ilmu bersandar kepadanya. Ini satu mukaddimah. Ini memang pertemuan kita kali ini karena berkenaan dengan wiladah Walidil Ka'bah Amirul Mukminin Imam Ali Salam, dan kebetulan juga hikmahnya cukup pelik banget. Jadi kita membahasnya agak sedikit lebih berat. Jadi kalau biasa-biasanya selama ini bahasnya sekedar akhlak-akhlak yang ringan-ringan, hari ini kita coba menunjukkan bahwa memahami perkataan beliau tidak semudah yang kita kira. Jadi kita sengaja kasih bobot berat ke antum bahwa menunjukin bahwa wah, ternyata memahami pernyataan Imam Ali ini susah, istilahnya gitu. Padahal nanti ternyata cuman ini gitu. Ini cuman kerjaan Yusuf doang ini. Biar apa? Biar seakan-akan perkataannya Amir Mu'min ini wah susah banget difahami. Padahal cuman gitu doang. Nah, istilahnya gitu. Jadi kita mencoba mempersulit yang mudah. Nah, kerjanya filosof itu kan gitu. Kerjanya filosof itu mempersulit yang mudah. Mudah apa? Ini tisu kan gitu kan kalau filosof. Ini apa? Ini tisu. Ya udah kan gampang nih, ini tisu nih. Antum tahu, anak tahu ini tisu. Tapi sampai di filosof, filosof melihat ini tisu. Ini tisu, dia ada warnanya, ada ketisuannya. Kan gitu. Sudah mulai orang udah bingung nih, ini apa warna, apa tisunya. Ada benda tisunya, ada warna tisunya. Ada zat tisunya, ada mahiyat tisunya. Ini dua hal yang berbeda. Mana yang asli? Yang tisu ketisuannya atau kebendaan tisu? Wah, segala macam. Akhirnya jadi ribet. Padahal cuma tisu doang. Kalau flu, buang ingus, selesai. Nah, itu jadi kerjanya filosof itu meribetkan hal yang mudah. Dan kita sekarang sok-sok mau meribetkan hal yang mudah. Nah, kita kembali. Jadi ilmu itu adalah kaifiyah nafsaniyah. Ya, sehingga bagi orang yang ruhnya disandari oleh ilmu, maka itulah yang kita sebut dengan alim. Maka alim adalah zatun sabata lahul ilm. Orang yang zat ruhnya itu disandari oleh ilmu. Itu alim. Ini satu. Pengantar yang kedua. Para ulama, para filosof, para hukama, para mantiqiyin, ketika menerjemahkan ilmu, ketika menafsirkan ilmu, mereka mengatakan apa? Al-ilmu suratun hasilatun indal alim, atau suratun hasilatun indal aql. Dikatakan, atau istilah lainnya, dikatakan al-ilmu huzuru surati syai' indal aql. Nah, ini kalau yang pernah membahas ilmu logika, dikatakan al-ilmu huzuru syai' indal aql. Huzuru surati syai' indal aql. Ilmu ada dua, ada ilmu husuli, ada ilmu huduri. Kalau ilmu husuli dikatakan huzuru surati syai' indal aql. Kalau ilmu huduri dikatakan huzuru syai' indal aql. Ala kulli hal, yakni ilmu itu adalah kehadiran surah atau kehadiran gambaran yang diketahui di dalam akal manusia. Ini disebut dengan ilmu. Nah, ilmu, lalu Amir Mukminin Muhammad SAW membagi ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang tinggi, ada ilmu yang rendah. Tetapi yang namanya ilmu tetap ilmu, kan begitu. Istilahnya yang namanya ilmu, dia tetap ilmu. Bagaimanapun, yang namanya ilmu, dia tetap akan menepis kejahilan. Mau dia ilmu rendah, mau dia ilmu tinggi. Seperti tadi saya katakan, bahwa ilmu itu dia kaifiyah. Ketika dia kaifiyah, maka urusannya itu di kuat dan lemahnya, bukan di banyak dan sedikitnya. Makanya kita tidak mengatakan, itu ilmunya si fulan banyak, itu ilmunya si fulan sedikit. Enggak. Tetapi kita mengatakan apa? Ilmunya lebih kuat, ilmunya lebih lemah. Tingkatan ilmu itu. Pada kaifiyah itu, yakni tingkatan ilmu, bukan banyak, bukan jumlah. Yang namanya ilmu, mau dia ilmu lemah, mau dia ilmu tinggi, dia akan melakukan pekerjaannya. Apa itu pekerjaan ilmu? Pekerjaan ilmu adalah menepis kejahilan. Kerjanya ilmu itu menepis kejahilan. Sehingga
Kalau saya tahu ini api, nah itu. Kalau saya tahu ini api, maka apa? Pekerjaan yang pertama, pekerjaan ilmu si pertama itu. Yang pertama, saya akan menepis kejahilan bahwa ini bukan batu, bahwa ini api, ini bukan batu, ini bukan air, ini bukan daging, ini bukan bakso, bukan. Ini api. Ah, ini pekerjaan yang pertama si ilmu itu, yakni menepis kejahilan bahwa ini api, bukan yang lain. Kedua, ketika saya tahu ini api, saya akan mengetahui kelaziman-kelaziman api. Apa? Panas, membakar. Ketika saya tahu panas dan saya tahu membakar, maka saya tidak akan mendekati api itu. Saya tidak akan main dengan api itu. Kenapa? Karena akan terbakar dan panas. Nah, ini kerjanya akal, kerjanya ilmu. Jadi ilmu menepis kejahilan. Mau ilmu rendah, mau ilmu tinggi. Amirul Mukminin Imam alaihissalam dikatakan audaul ilmi ma wuqifa 'alal lisan. Dikatakan ilmu yang paling rendah itu adalah ilmu yang hanya sebatas berhenti di lidah doang. Ilmu yang hanya berhenti di lidah, ini apa? Yani ilmu yang hanya sebatas ngomong saja. Ilmu yang hanya sebatas ngomong saja. Gimana maksudnya itu? Gimana maksudnya ilmu hanya sebatas lisan? Kita di dalam ilmu filsafat itu ada pembahasan, kalau yang pernah membaca filsafat Bidayatul Hikmah atau Nihayatul Hikmah atau Asfar, ada pembahasan tentang wujud zihni namanya. Wujud zihni itu yakni pembahasan tentang wujud dalam akal. Yani apakah kita memiliki wujud di dalam akal atau tidak. Di mana sebagian mengatakan, oh tidak, kita tidak memiliki wujud dalam akal. Tetapi seperti Mullah Sadra dan para pengikutnya meyakini bahwa kita memiliki wujud dalam akal. Nah, salah satu iskalan yang disampaikan kepada Mullah Sadra, yakni karena Mullah Sadra menerima wujud dalam akal, salah satu iskalan yang disampaikan itu begini. Mullah Sadra, kamu menerima wujud dalam akal? Ya, saya menerima. Oke. Nah, wujud dalam akal kamu itu sama nggak dengan yang di luar? Dia bilang harus sama. Harus sama. Kenapa harus sama? Karena kalau tidak sama, ini penting. Karena kalau tidak sama, berarti yang saya pahami itu, ketika yang saya pahami itu api, tetapi yang di luar dengan yang di dalam itu beda, berarti sesungguhnya pahaman saya tentang api itu bukan tentang api, tetapi yang lain. Kenapa orang tidak sama kok? Nah, tuh. Kalau saya mengatakan yang di dalam kepala saya dengan yang di luar itu tidak sama, berarti pahaman saya tentang batu itu bukanlah batu, tetapi sesuatu yang lain. Kenapa orang tidak sama kok? Maka harus sama tuh, yang di luar dan yang di kepala harus sama. Jadi kalau saya paham batu, maka yang di luar itu batu, yang di dalam juga batu. Oke? Nah, mereka bilang, kalau begini, kalau kamu mengatakan yang di luar dan yang di dalam kepala harus sama, maka kelazimannya apa tuh? Kelazimannya begini, yang di luar tuh jauhar tuh bukan tuh. Ya, yang di luar jauhar, batu kan, batu jauhar, api jauhar. Yang di luar jauhar. Sementara, tadi ingat pembahasan kita. Kita katakan bahwa ilmu, fahaman itu adalah arat. Dia adalah kefiah nafsaniyah. Dia adalah arat dan dia adalah kefiah nafsaniyah. Nah, mereka bilang begini, bagaimana mungkin sesuatu itu, kalau kamu bilang sama yang di luar dengan yang di kepala, berarti ketika yang di luar jauhar, maka yang di dalam juga harusnya jauhar tuh. Kenapa? Karena kamu bilang kamu paham api. Api yang di luar harus sama dengan yang di dalam. Yang di luar adalah api, yang di dalam adalah api. Ketika api adalah jauhar, maka dia sekaligus jauhar, dia sekaligus adalah kaifiah nafsaniyah. Kenapa? Karena dia ilmu. Dan tidak bisa sesuatu itu dia sekaligus jauhar, dia sekaligus kaifiah nafsaniyah. Kenapa? Karena dua hal ini adalah saling kasim istilahnya. Apa itu saling kasim? Seperti misalnya lelaki dan wanita. Manusia terbagi menjadi lelaki dan wanita. Tidak bisa seseorang itu sekaligus lelaki, sekaligus manusia, sekaligus wanita. Tidak bisa. Atau kita mengatakan angka itu dia ganjil dan genap. Tidak bisa angka itu sekaligus ganjil, sekaligus genap. Atau kita mengatakan, ya kasim itu yakni sesuatu yang dia dibagi. Sesuatu yang dibagi, maka bagian-bagian ini dia tidak bisa bercampur sekaligus. Gitu. Kita mengatakan apa? Kita mengatakan misalnya
Kita mengatakan misalnya, apalagi ya? Misalnya mengatakan hari itu atau matahari, apakah dia tenggelam atau dia terbit? Nah, nggak bisa dia sekaligus tenggelam sekaligus terbit tuh. Gitu kan. Jadi sesuatu ketika sudah dibagi nggak bisa sekaligus bersamaan. Nah, dikatakan sesuatu itu apakah dia jauhar atau dia arat? Nggak bisa sekaligus jauhar sekaligus arat. Sementara kamu katakan dia sama dengan yang di luar, berarti dia jauhar. Tetapi dia adalah ilmu, berarti dia arat, kaifiah nafsaniyah. Nah, ini gimana nih? Katanya nggak bisa sekaligus. Tapi ini kamu bilang sekaligus nih, dia sekaligus jauhar, sekaligus arat, kaifiah nafsaniyah. Ini iskalan mereka. Paham sampai di sini iskalannya? Paham, Ustaz. Yang lain paham nggak iskalannya? Agak kurang ini, Ustaz, kurang mantap. Ulang lagi, Ustaz. Ini kita mau nunjukin bahwa ternyata Najul Balaghah itu bisa dipersulit juga pemahamannya. Padahal kan gampang, cuman sengaja mau disulit-sulitkan saja. Jadi ada pengantar pertama. Pengantar pertama itu begini. Di dalam suatu pembagian, contoh misalnya, saya mau membagi angka menjadi ganjil dan genap. Saya mau membagi angka menjadi ganjil dan genap. Nah, ketika saya membagi angka menjadi ganjil dan genap, misalnya saya mengatakan gini, angka itu apakah dia ganjil atau dia genap? Tidak ada tiganya tuh kan. Tidak ada yang ketiga keempat tuh. Angka itu apakah dia ganjil atau dia genap? 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap. Pokoknya angka itu apakah dia ganjil atau dia genap. Kan gitu. Ketika saya sudah membagi demikian, maka antara si ganjil dan si genap ini tidak bisa bersatu. Antara si ganjil dan si genap ini tidak bisa bersamaan. Ini tidak bisa bergabung. Artinya apa? Kita tidak akan mendapati, artinya kita tidak akan mendapati suatu angka. Kita tidak akan mendapati suatu angka yang dia sekaligus ganjil, dia sekaligus genap, itu tidak ada. Kenapa? Karena dua ini dia saling kasim nih. Si ganjil dan si genap ini saling kasim. Ketika saling kasim, maka tidak mungkin bersamaan. Nggak mungkin bergabung. Contoh, kita mengatakan sesuatu itu apakah dia putih atau bukan putih. Kan gitu. Sesuatu itu apakah dia putih atau bukan putih. Maka tidak mungkin yang putih dan yang bukan putih ini bersamaan dalam satu waktu. Kita tidak akan memiliki sesuatu di mana dia sekaligus putih, sekaligus bukan putih. Itu tidak. Sampai sini paham tidak? Paham, Ustaz. Oke. Nah, sekarang para ulama, para hukama, filosof membagi mahiyah atau makulah itu menjadi dua. Makulah atau mahiyah itu apakah dia jauhar atau dia arad? Apakah dia jauhar atau dia arad? Di mana arad itu salah satunya adalah kaifiah nafsaniyah. Di mana kaifiah nafsaniyah itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah kaifiah nafsaniyah. Artinya apa? Kita tidak karena kita sudah membagi mahiyah itu menjadi jauhar dan arad, atau jauhar dan kaifiah nafsaniyah ini, kita sudah membagi menjadi dua, maka kita tidak akan memiliki sesuatu yang dia sekaligus jauhar, dia sekaligus arad. Kan gitu jadinya. Sama seperti yang tadi. Kita tidak akan memiliki angka yang dia sekaligus genap, sekaligus ganjil. Di sini, karena kita sudah membagi sesuatu menjadi jauhar dan arad, maka kita tidak akan memiliki sesuatu yang dia sekaligus jauhar, dia sekaligus arad. Jelas enggak? Jelas. Oke, ini pengantar kedua. Ini pengantar kedua. Kita masuk ke pengantar ketiga. Pengantar yang ketiga, kita nanya ke Mulo Sadro. Mulo Sadro, itu ilmu kamu, fahaman kamu tentang api, itu sama enggak dengan api yang di luar? Dia bilang harus sama. Kenapa? Karena kalau enggak sama, berarti yang kamu fahami itu bukan api, tetapi sesuatu yang lain. Jadi yang kamu fahami dengan yang di luar itu harus sama. Kalau yang di luar yang difahami api, maka di dalam akal itu juga harus api. Kan begitu. Artinya apa? Kalau yang di luar itu jauhar, maka yang di dalam kepala juga harus apa? Jauhar. Harus jauhar. Kenapa? Karena harus sama tuh. Jadi kalau yang di luar saya pahami adalah jauhar, di kepala saya juga harus jauhar. Nah,
sekarang ini iskalannya di sini nih. Tadi yang kedua, mukadimah kedua, kamu bilang nggak boleh sesuatu itu dia sekaligus jauhar, dia sekaligus arat tuh. Tetapi di pernyataan yang ketiga, kamu bilang ketika yang saya pahami jauhar, maka yang di dalam itu juga harus jauhar tuh. Kenapa yang saya pahami api, maka yang di dalam juga harus api, kan begitu. Yang di luar saya pahami api, maka di kepala saya juga api. Di mana api itu jauhar tuh. Artinya apa? Yang di luar itu jauhar, di kepala saya juga jauhar. Dalam keadaan, pada saat yang sama, fahaman kamu itu dia adalah arat tuh. Si ilmu kamu itu dalam keadaan yang sama, dia adalah arat. Maka artinya apa? Artinya ilmu kamu sekarang ini, si ilmu kamu ini, dia sekaligus jauhar, dia sekaligus arat. Dan ini mustahil. Kan begitu? Iya. Iya. Nah, Berarti kan bertentangan dengan yang kedua tadi, Ustadz, bahwa ya itu, jauhar lah itu. Lah justru iskalannya di situ. Berarti Mulo Sadro, berarti kamu salah. Nah, gitu mereka bilang, Mulo Sadro, berarti kamu salah tuh. Kenapa? Kan nggak boleh sesuatu sekaligus jauhar sekaligus arat. Sementara kamu bilang dia sama dengan yang di luar. Ini mustahil. Nah, kan gitu tuh. Ya kan? Ayo, ini udah mau nyampe kita nih, udah mau nyampe nih. Ya enggak tuh? Iya. Nah, terus Mulo Sadro jawab. Ini jawabannya Mulo Sadro, ini yang akan kita pakai untuk menerjemahkan riwayat kita. Nah, coba lihat tuh, kita keliling ke sana kemari, cuman mau nerjemahin kalimat Amirul Mukminin Imam Ali salam. Jawabannya Mulo Sadro itu begini. Jawabannya simpel. Jawabannya begini. Dia bilang, sesuatu kalau dia mau berada di bawah sesuatu, maka dia harus memiliki efek sesuatu itu. Nah, saya ulangi, dihafal-hafal nih, dihafal-hafal. Sesuatu kalau mau berada di bawah sesuatu, maka dia harus memiliki efek sesuatu tersebut. Saya ulangi lagi 3 kali, biar pakem. Nanti saya kasih contoh, tenang aja. Sesuatu, kalau mau berada di bawah sesuatu, maka dia harus memiliki dampak sesuatu tersebut. Contoh, kalau api mau berada di bawah jauhar, maka dia harus memiliki dampak si jauhar. Kalau batu mau berada di bawah si jauhar, dia harus memiliki dampak si jauhar. Kalau misalnya lagi, kalau air mau berada di bawah jauhar, dia harus memiliki dampak si jauhar. Jelas nggak nih? Yes, Oke. Artinya apa? Dampak jauhar itu apa sih dampaknya jauhar tuh? Dampaknya jauhar itu kalau dia api maka dia harus membakar. Dia harus apa? Membakar. Dia bermateri. Dia mengambil ruang dan waktu. Dia apalagi misalnya panas. Nah, itu dampaknya si jauhar tuh. Atau kalau misalnya kita bilang hewan, kuda kalau mau berada di bawah jauhar, dia harus memiliki efek si jauhar. Apa itu efeknya jauhar? Dia harus bermateri. Dia harus bermateri, yakni berbenda. Dia harus menempati ruang, waktu. 2. Terus apa lagi? Dia harus tumbuh, berkembang. 3. 4. Dia harus jalan. Tuh, jalan. Ada 4. Tuh kan. Terus apa lagi? Meringkik. Gitu kan kuda. Nah, dia harus memiliki efek-efek itu. Baru dia bisa dikatakan, oh kuda ini berada di bawah jauhar. Kalau dia tidak memiliki dampak ini, kalau dia tidak memiliki efek ini, maka dia bukanlah di bawah jauhar. Makanya dikatakan apa? Kuda yang ada di kepala kita itu bukan jauhar tuh. Kuda yang ada di kepala kita itu jauhar bukan? Bukan. Kenapa bukan jauhar? Karena yang pertama, dia tidak bermateri itu. Yang di kepala kita dia tidak bermateri.
Yang kedua, dia tidak tumbuh. Yang di kepala kita dia tidak tumbuh. Yang ketiga, dia tidak menempati ruang. Di kepala kita tidak menempati ruang. Yang keempat, dia tidak meringkik. Yang di kepala kita tidak meringkik. Yang kelima, dia tidak berjalan. Yang di kepala kita kuda tidak berjalan. Kalau kuda yang di kepala kita itu berjalan, maka kepala kita akan mencong-mencong ke sana kemari dalam bentuk larian kuda itu. Gitu. Nah, artinya apa? Sekarang kesimpulan. Kuda yang ada di kepala itu bukanlah jauhar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki dampak si jauhar. Terus apa dong yang di kepala? Yang di kepala itu dikatakan arot. Itulah yang dikatakan arot. Berarti apa? Yang mereka iskal, wah nanti dia sekaligus jauhar sekaligus arot. Enggak, dia tidak akan sekaligus jauhar, tidak akan sekaligus arot. Yang di kepala itu dia tetap arot. Dia bukanlah jauhar. Api yang di kepala kita itu bukanlah api jauhariyah, bukan. Tetapi dia adalah api yang arah. Kenapa? Karena kalau dia mau jauhar, maka dia harus membakar, dia harus panas, dia harus bermateri. Wah, kalau begitu nanti kepala kita gosong, rambut kita nanti kita menyebut rambut, ada yang tersinggung. Misalnya kita mau bilang rambutnya akan gimana kayak hutan terbakar gitu kan. Karena aku lihat maksudnya, ya ini harusnya kepala terbakar gitu kan, panas apa merah loh gitu. Tapi kan enggak. Berarti bukan jauhar. Nah, kesimpulannya apa terus? Artinya ilmu nih. Misalnya saya memiliki ilmu tentang api. Saya memiliki ilmu tentang api. Kalau ini kita masuk kepada pemaknaan hadis nih, jangan kemana-mana, tetap di channel kami. Jadi kita bilang kalau saya memiliki fahaman tentang api, saya memiliki fahaman tentang api. Kalau itu hanya sebatas di kepala saja, maka itu adalah arat kaifiyah nafsaniyah. Kalau ilmu saya tentang api itu hanya sebatas di kepala saja, itu adalah arat kaifiyah nafsaniyah. Dan ini istilahnya masih ilmu husuli namanya. Ini masih apa? Ilmu husuli. Tetapi kalau saya memiliki ilmu tentang api, dan api itu menjadi jauhar bagi diri saya. Artinya apa? yakni ilmu saya tentang api itu bukan hanya sebatas arot, tetapi merubah diri saya menjadi api itu sendiri. Ini yang disebut dengan ilmu huduri. Dan pada saat ini, ilmu itu bukan lagi arat kaifiyah nafsaniyah, tetapi dia menjadi jauhar. Ilmu ini yang disebut dengan ilmu huduri. Contoh, mantap banget nih. Istilahnya ribet banget, padahal gampang kan gitu. Contoh misalnya, ada orang yang jago masak. Teorinya jago. Buat kue misalnya, buat kue. Teorinya jago. Di teorinya segala macam sudah hebat. Tapi sebatas di kepala nih. Ini dia masih punya ilmu husuli namanya. Artinya apa? Ilmunya dia sebatas di kepala doang. Belum mewujud menjadi jauhar. Masih arat doang. Tetapi ada orang yang gitu datang, lihat bahan, langsung jadi bolu. Ini baru apa? Si dirinya itu sudah kue bolu sudah. Sampai kemanapun dia jalan bawa bolu. Orang nengok dia, ini bolu. Ini bukan Yusuf, ini bolu nih misalnya gitu. Kenapa? Saking sudah melekatnya bolu dengan dirinya misalnya gitu. Nah, artinya apa? Dalam kondisi yang seperti ini, ilmu tentang bolu itu sudah menjadi jati dirinya. Dirinya sudah berubah menjadi bolu itu sendiri. Artinya apa? Si bolu itu bukan lagi arat, tetapi sudah jauhar bagi dirinya. Dan bolu itu sudah menjadi hudur bagi dirinya. Ini yang biasanya disebut dengan ittihadul aqil wa ma'qul. Jadi ittihadul aqil wa ma'qul itu di dalam penguatannya itu di dalam ilmu huduri. Sekarang kita terjemahkan. Riwayatnya dengan kata lain begini. Audaul ilmi ma wukifa 'alal lisan. Dikatakan paling rendahnya ilmu adalah ilmu yang hanya sebatas di lidah. Artinya apa? yakni ilmu yang husuli. Dan dikatakan wa arfa'uhu ma zahara fil jawahri wal arkan. Dan yang paling tingginya ilmu adalah ilmu yang tampak dalam
anggota tubuh dan badannya. Artinya apa? Ya ini ilmu yang huduri, ilmu yang sudah melekat dalam dirinya. Dengan kata lain, bahasa kita apa? Bahasa kita, ilmu yang rendah adalah ilmu yang hanya sebatas di lidah, dan ilmu yang tinggi adalah ilmu yang dipraktekkan. Nah, kan kita bahas ribet-ribet, ujung-ujungnya juga bahasanya yang sederhana beginian, kan gitu. Ala kuliah mau nunjukin bahwa ternyata memahami sabda-sabda Amirul Mukminin Imam Ali salam itu tidak semudah yang kita kira. Ternyata jelimet, wah sampai bahas ke sana kemari, ilmu usuli, ilmu huduri, jauhar arat, ala kuliah. Tuh, gitu ya. Jadi mudah-mudahan berkah, insyaallah ini karena. Jadi sengaja memang ngambil tema yang ribet dan mengulas agak lebih ribet, biar sedikit berbeda dari hari-hari biasanya. Kan kita bahasnya Nahjul Balaghah tuh. Kan kita bahasnya Nahjul Balaghah, dan ini hari lahirnya Amirul Mukminin, jadi kita bahasnya agak sedikit selibet, dan yang sebelumnya tidak pernah seribet ini kan begitu. Itu mengenai tentang hadis ke-92, hikmah ke-92. Dianjurkan di 13 Rajab untuk bersedekah ke anak yatim, fakir miskin, dan juga untuk mengenang keluarga-keluarga kita ini di malam Jumat, orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, istri, suami, abang, adik, anak, cucu, paman, bibi, dan sanak saudara yang lain. Semoga Allah mengampuni mereka semua dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, insyaallah. Dan juga untuk mukminin mukminat di mana saja berada, untuk ulama dan guru-guru kita, khususnya marhum Ustaz Ahmad, Allah darajatah, marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Ustaz Ahmad Reza Sekaf, Muhammad Reza Sekaf, Ustaz Ahmad Rusdi, Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu, Syed Toha Musawwar. Semoga Allah mengampuni mereka semua dan menerangi duri mereka, insyaallah ta'ala. Dan juga untuk ulama dan maroji kita yang telah mendahului kita, khususnya Imam Khomeini Quddisas Sirruh, dan juga untuk ulama dan maroji yang masih hidup, khususnya Rahbar Mu'adzam Hafizahullah, dan untuk keselamatan Imam Zaman Abdullah Faradul Syarif. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum semua sehat afiat dalam lindungan Allah Ta'ala dalam wilayah ini. Amin.